dan halo semuanya. Kami dari program studi ilmu tanah dari kelompok 11. Nah, di video ini kami akan membahas sebuah konsep penting dalam kimia tanah yang sering kelihatan kecil tapi efeknya besar dalam dunia pertanian. Namanya teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kami akan menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Tanah itu sebenarnya tempat dengan miliaran reaksi berlangsung setiap detik. Ada mineral yang larut dan ion yang bertukar. Ada pupuk yang berubah bentuk dan ada mikroba yang terus menghasilkan senyawa baru. Meski reaksinya banyak, ada satu kecil yang selalu muncul di belakang layar, yaitu perpindahan proton H+. Proton ini sangat menentukan apakah tanah jadi asam atau basa. Nah, unsur hara tersedia atau mengendap, bahkan mikroorganisme bisa aktif atau malah mati. Untuk membaca semua proses itu, kita nggak butuh teori rumit, cukup memahami teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberikan proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton. Definisi ini jauh lebih luas daripada teori-teori sebelumnya. Dengan teori ini kita bisa melihat larutan yang ada di tanah, di bahan organik, bahkan di permukaan mineral. Dan inilah alasan kenapa teori ini banyak dipakai di ilmu tanah. Contoh reaksinya itu contoh salah satu reaksinya itu ada NH3 dan air. NH3 itu seperti zat yang membutuhkan proton dan air ini punya satu proton. Begitu ketemu terjadilah perpindahan dari NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Begitu NH3 menerima proton, dia berubah jadi NH4 plus, yaitu asam konjugasi. Begitu H2O melepas proton, dia berubah jadi OH-, yaitu basa konjugasi. Ini bukan reaksi mahal, bukan reaksi langka. Reaksi seperti ini terjadi terus-menerus saat pupuk amonium masuk ke tanah, saat hujan turun, saat air tanah bergerak, bahkan saat kita menambahkan bahan organik. Konsep pasangan konjugasi membantu kita memahami bahwa setiap reaksi selalu ada dua sisi. Kalau ada asam yang melepas proton, berarti ada basa yang menerima proton. Dan dua-duanya berubah bentuk, tapi tetap saling terhubung sebagai pasangan. Kalau kita tahu pasangan konjugasinya, kita bisa memprediksi arah reaksi, kekuatan asam basa, dan kondisi pH yang terbentuk. Inilah alasan salah satu ilmuwan tanah membaca stabilitas larutan tanah. Perkenalkan, nama saya Yeskiel. Saya akan menjelaskan beberapa contoh dari teori Bronsted-Lowry. Yang pertama ada reaksi pupuk dan pengasaman tanah. Bahan pupuk seperti urea atau amonium sulfat sering membuat tanah kimia makin asam. Kenapa? Karena proses nitrifikasi mereka melepaskan proton H+. Dengan teori Bronsted-Lowry, kita bisa memahami bahwa pupuk ini bukan hanya menambah nitrogen, tetapi juga menambah donor proton yang menurunkan pH. Yang kedua, kapur sebagai basa kuat di tanah. Kapur atau CaCO3 bekerja sebagai basa yang menangkap proton. Ia merespon kelebihan H+ dalam tanah, sehingga pH naik secara perlahan. Kita jadi bisa menghitung kebutuhan kapur berdasarkan seberapa banyak proton yang harus dinetralisir. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Imade Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan yang Yeskiel jelaskan. Yang ketiga, reaksi mineral aluminium A3+. Tanah masam seperti ultisol dan potsolik memiliki banyak Ai3+. Tanah berhidrasi aluminium bisa melepaskan proton Ai H2O 6,3+, Ai H2O 5O H2+, tambah H2+. Proses ini terus berulang dan inilah yang membuat tanah tetap asam walaupun sudah lama tidak dipupuk. Dengan teori Bronsted-Lowry, kita mengerti bahwa mineral pun tidak bisa bertindak sebagai sumber proton. Yang keempat, pengaturan pH larutan nutrisi hidroponik. Pengaturan pH di hidroponik sepenuhnya bergantung pada pengelolaan asam dan basa. Saat kita menambahkan larutan asam,
kita menambah donor proton. Saat menambah basa seperti KOH, kita menambah penerima proton. Jadi pH itu bukan sekedar angka, tapi cerminan perpindahan proton dan dalam larutan. 5. Buffering tanah. Tanah memiliki kemampuan buffer, yaitu kemampuan menahan perubahan pH. Kemampuan ini ada karena adanya reaksi asam basa antara kulit tanah, bahan organik, dan ion-ion di larutan tanah. Semua mekanisme buffering mengikuti prinsip Bunsfeld-Lowry, siapa yang melepas proton, siapa yang menangkapnya. Sekian dari saya. Ucapkan terima kasih. Halo, saya Evan Dwi Anugrahnu. Saya dari Fakultas Pertanian dengan program studi Ilmu Tanah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang teori Bronsted-Lowry. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, teori Bronsted-Lowry memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana proses-proses kimia berlangsung di dalam tanah. Melalui konsep sederhana tentang donor dan akseptor proton, kita bisa memahami berbagai fenomena yang terjadi pada lingkungan tanah, mulai dari perubahan pH, penyebab keasaman pada tanah akibat penggunaan pupuk tertentu, hingga alasan mengapa penambahan kapur mampu menetralkan tanah yang terlalu asam. Dan bukan hanya itu, teori ini juga membantu kita menjelaskan bagaimana ion-ion nutrisi itu kayak bergerak, bereaksi, dan akhirnya dapat diserap oleh tanaman. Dengan memahami mekanisme itu, perpindahan proton, kita sebagai mahasiswa pertanian yang khususnya itu prodi atau jurusan ilmu tanah, bisa melihat hubungan antara reaksi kimia dengan kondisi fisik dan biologis tanah. Hal ini sangat penting karena produktivitas tanah sangat bergantung pada keseimbangan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Jadi, teori Bronsted-Lowry bukan hanya sekedar konsep abstrak dalam buku, tetapi menjadi dasar dalam memahami dan mengelola tanah agar tetap subur, sehat, dan optimal untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Itu yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan teori itu tadi. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran atau penjelasan dalam video ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman untuk memahami bahwa hal yang kelihatannya sederhana seperti perpindahan satu proton ternyata bisa memberikan pengaruh kayak besar terhadap kondisi tanah dan keberhasilan budidaya pertanian. Dengan memahami konsep dasar seperti ini, kita bisa lebih siap dalam menganalisis masalah di lapangan, mengambil keputusan yang tepat, dan mengelola sumber daya tanah secara lebih bijak. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk proses belajar kita ke depan. Wassalamualaikum.